Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Makfira Sikralianci dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas meliputi hakikat bahasa, ciri-ciri bahasa, kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, tantangan di era globalisasi, serta cara menyikapi fenomena xenosofilia. Baik, hakikat bahasa adalah sifat dasar atau hakikat dari bahasa itu sendiri. Bahasa merupakan kumpulan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menghasilkan makna. Bahasa dipelajari dan diwariskan secara lisan maupun tulisan. Selain itu, bahasa digunakan untuk menggunakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Contohnya, ketika kita mengatakan "saya lapar", orang lain langsung memahami maksud yang kita sampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki makna dari fungsi sebagai alat komunikasi. Lalu ada ciri-ciri bahasa. Bahasa memiliki beberapa ciri utama. Pertama, bahasa berupa bunyi ujar yang diwujudkan dalam bentuk lambang atau tulisan. Contohnya, kata halo yang kita ucapkan dapat dituliskan menjadi H-A-L-O, menjadi halo. Kedua, bahasa memiliki sistem, artinya bahasa memiliki aturan tertentu dalam penyusunan kata dan kalimat. Contohnya, kalimat "saya pergi ke sekolah" mudah dipahami karena susunannya benar, sedangkan kalimat "sekolah ke pergi saya" terdengar tidak sesuai dengan aturan bahasa. Ketiga, bahasa bersifat bermakna. Setiap kata memiliki arti yang dapat dipahami oleh penuturnya. Contohnya, ketika mendengar kata rumah, kita langsung memahami bahwa yang dimaksud adalah tempat tinggal. Lalu ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia bersumber dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, dan alat pemersatu masyarakat Indonesia yang beragam. Contohnya, masyarakat dari Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan Papua tetap dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, kedudukan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi negara, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Contohnya, dokumen resmi pemerintah dan kegiatan upacara kenegaraan menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai lambang kebanggaan bangsa. Contohnya ketika atlet Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional, bahasa Indonesia menjadi bagian dari identitas bangsa yang dibanggakan. Kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Contohnya, mahasiswa dari berbagai daerah dapat berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga, sebagai alat komunikasi antar daerah. Seperti dari pedagang dari Sumatera dapat berkomunikasi dengan pembeli dari Papua menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Contohnya pidato presiden dan surat resmi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia.
Kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Contohnya, guru menggunakan bahasa Indonesia saat mengajar di sekolah. Ketiga, sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, buku pelajaran dan berbagai karya ilmiah ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah dominasi bahasa asing dan bahasa gaul semakin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, banyak yang sering mengucapkan sorry guys atau thank you dibandingkan padanan bahasa Indonesianya. Selain itu, terdapat krisis identitas budaya, yaitu anggapan bahwa penggunaan bahasa asing lebih bergengsi dibandingkan bahasa Indonesia. Xenoglossofilia, salah satu fenomena yang muncul akibat globalisasi adalah xenoglossofilia. Xenoglossofilia merupakan kecenderungan seseorang untuk lebih menyukai dan menggunakan bahasa asing dibanding bahasa sendiri. Contohnya, seseorang lebih memilih menggunakan meeting, deadline, atau weekend, padahal tersedia padanan bahasa Indonesia seperti rapat, batas waktu, akhir pekan. Fenomena ini mengurangi rasa bangga terhadap bahasa Indonesia apabila dilakukan secara berlebihan. Menyikapi fenomena xenoglossofilia. Untuk menyikapi fenomena xenoglossofilia adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kedua, melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Ketiga, mempelajari bahasa asing tanpa merendahkan bahasa sendiri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi identitas dan pemersatu bangsa. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.